Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait bangun kongruen nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama itu merupakan salah satu contoh dari yang namanya bangun kongruen. Sedangkan gambar yang kedua yang terletaknya di bawah itu bukan merupakan bagian dari yang namanya kongruen. Dari kedua gambar ini, kira-kira nih, kalian bisa nggak mendefinisikan apa itu bangun kongruen? Iya, kurang lebih tuh bangun kongruen merupakan perbandingan bangun datar dengan panjang sisi dan besar sudut yang sama. Atau sederhananya kita membandingkan dua hal yang memiliki bentuk yang sama. Jadi jelas ya dari kedua gambar tadi antara gambar pertama dengan gambar kedua, gambar pertamalah merupakan yang termasuk bangun kongruen. Sedangkan gambar kedua ini merupakan dua gambar mobil sih, tapi jenis mobilnya berbeda. Yang satu mobil bis dan yang satu lainnya adalah mobil pickup. Tentu ini bukan merupakan bangun kongruen karena bentuknya berbeda. Di video kali ini yang kita bahas adalah gimana sih cara mendapatkan bangun yang kongruen. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan bangun kongruen dari konsep translasi. Buat kalian yang lupa apa itu translasi, translasi merupakan perpindahan objek secara linier. Kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Di sini ada bangun datar ABCD. Kemudian dia bertranslasi ke arah kanan hingga membentuk bangun datar kedua yaitu EFGH. Kita tahu nih bahwa panjang dari AB akan sama dengan panjang dari EF. Panjang dari BC sama dengan panjang dari FG. Begitu juga seterusnya. Kalau udah kayak gini, berarti kedua bangun ini merupakan bangun kongruen ya, yaitu bangun datar yang memiliki bentuk yang sama atau panjang sisi dan sudut yang sama. Di matematika, kedua bangun datar ini untuk menunjukkan dia kongruen, kita bisa menggunakan simbol kayak gini nih, yaitu bangun ABCD kongruen dengan bangun EFGH. Cara penulisannya pun perlu kita perhatikan nih. Di sini bahwa titik A itu tuh kongruen dengan titik E. Begitu juga titik B kongruen dengan titik F. Titik C kongruen dengan G dan titik D kongruen dengan H. Sehingga kita bisa tuliskan yaitu ABCD kongruen dengan EFGH. Artinya kita nggak boleh nulis sembarang ya. ABCD kongruen dengan HGFE itu nggak boleh, harus sesuai dengan urutannya, yaitu EFGH. Oke, berikutnya yaitu kita bisa mendapatkan bangun kongruen dengan konsep rotasi. Rotasi merupakan perputaran objek ya. Contohnya aja kayak gini nih. Di sini kita punya bangun datar yaitu ABCD. Kemudian bangun datar ini kalau kita rotasikan maka bentuknya kayak gini nih. EFGH. Di sini kita tahu bahwa panjang dari yang namanya EF itu sama dengan panjang dari AD. Panjang AB sama dengan panjang HG dan panjang DC sama dengan panjang EF. Dari gambaran ini kita tahu ya bahwa bangun datar ini diputar sejauh 180 derajat sehingga panjang AB ini nilai setara dengan panjang HG. Bangun datar ABCD kongruen dengan bangun datar yaitu EFGH. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita bahas satu soal nih. Perhatikan gambar di bawah. Di sini ada dua bangun datar, yaitu ABCD dengan bangun datar EFGH. Nah, sudut A itu tuh warnanya biru, sudut B warnanya merah. Yang ditanya adalah, di manakah letak sudut A pada bangun datar EFGH? Kita tahu nih bahwa kedua bangun datar ini merupakan bangun kongruen ya. Kalau kita perhatikan, bangun datar EFGH adalah bangun datar ABCD yang diputar 90 derajat berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka kita bisa bilang nih bahwa sudut A di sini itu tuh sama dengan sudut E di sini nih. Oke, jadi kita udah tahu nih ya bahwa letak sudut A itu tuh letaknya di sudut E pada bidang EFGH. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait bangun kongruen. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.